Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan penyuluhan pertanian. Tak lupa sholawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Setiawan dengan NIM 1208021659. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih harus menggunakan pupuk organik. Pernahkah saudara-saudara sekalian merasakan hal-hal sebagai berikut, yaitu pupuk tidak efektif dan tanaman tidak memberikan hasil yang terbaik, yang maksimal, dan tanah itu menjadi kering, keras, susah menyerap air. Tahukah saudara-saudara sekalian mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan. Karena pupuk kimia secara berlebihan akan tidak diserap oleh tanah dan bahkan dapat membunuh unsur hara dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan tanah itu kehilangan unsur organik dan sebabnya akan menjadi keras, kehilangan fungsinya untuk menyerap air, dan pada jangka panjang tanah ini akan menjadi jenuh dan sehingga nutrisi yang diberikan tidak akan diserap oleh tanaman. Tapi tenang saja, ada caranya untuk mengembalikan tanah yang tadi sudah tidak prima, yaitu caranya menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ini yang saya rekomendasikan yaitu pupuk Ostindo. Kenapa kok pupuk Ostindo? Karena merupakan sebuah produk bioteknologi yang dalam bidang pemupukan diciptakan untuk memberikan solusi baik upaya peningkatan produktivitas tanah maupun melalui konsep mikrobiologi tanah dan ramah lingkungan. Pupuk Ostindo ini berperan dalam memperbaiki, meningkatkan kesuburan tanah secara alami karena mengandung bahan-bahan yang bersifat organik seperti mikroba tanah, humus konsentrat, enzim, protein, dan tepung fosil, serta mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dan pupuk ini dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 25%. Produk ini dasarnya yaitu adalah produk bioteknologi yang dibuat berdasarkan konsep yang pertama, The Bionic Concept. Apa sih The Bionic Concept tersebut? Yaitu suatu konsep hubungan antara tanah dan tanaman yang memungkinkan bergerak unsur hara dalam tanah yang dibutuhkan tanaman seperti NPK. Ostindo bersifat organik karena mengandung berbagai macam mikroba seperti Azoruberium, Aspergillus, Bacillus lactobacillus, Pseudomonas, Bacillium, dan lain sebagainya. Dan pupuk Ostindo juga mengandung humus konsentrat, enzim, protein, tepung fosil, serta sejumlah unsur hara makro seperti NPK, Mg, S, Ca, dan unsur hara mikro seperti Mn, Fe, Cu, Zn, dan asam humat. Aktivitas biologi Ostindo dalam tanah yang pertama yaitu ada
Fiksasi N bebas. Fiksasi N bebas yaitu mengandung mikroba penghambat N. Bakteri pembentuk nodul tanaman. Vaksinisasi N terjadi melalui proses nitrasi serta merupakan proses penambatan N bebas, mengubah protein menjadi ion NH4 dan NO3 yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua yaitu ada perbaikan kondisi fisik. Perbaikan kondisi fisik tanah, baik kestabilan agregat tanah, kapasitas menahan air, maupun porositas tanah. Agregat tanah yang menstabilkan, meningkatkan kapasitas menahan air, dan memperbaiki struktur tanah sehingga mendorong perkembangan akar tanaman. Kelompok bakteri dalam pupuk Ostindo ini menghasilkan lendir aktivitas miselium dan oksudat polisakarida dalam jumlah cukup banyak untuk mendorong terbentuknya agregat tanah yang stabil. Yang ketiga ada perombakan bahan organik, pelepasan unsur hara terserap, dan sintesa asam organik atau humat. Terjadinya proses metabolis oleh mikroba dalam tanah menyebabkan terjadi perombakan bahan-bahan organik. Dihasilkannya asam-asam organik dan pelarutan beberapa unsur hara yang terkait dalam partikel tanah, sehingga meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Kelompok mikroba yang terkandung di dalamnya, di samping mampu menguraikan bahan-bahan organik mentah, juga menghasilkan asam lakmus, asam humat yang melarutkan unsur hara P dalam tanah sehingga bisa diserap oleh tanaman. Yang keempat yaitu ada pembentukan humus dan peningkatan kapasitas tukar kation, serta menghasilkan hormon dan vitamin. Proses penguraian yang terjadi oleh adanya perpaduan antara unsur-unsur organik dan mikroba yang ada mendorong pembentukan humus dan peningkatan kapasitas tukar kation. Sejumlah hormon, antibiotik alami dan vitamin juga dihasilkan oleh adanya aktivitas biologi dalam tanah sehingga meningkatkan ketahanan akar terhadap serangan hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu dosis dan penggunaan pupuk Ostindo ini. Pupuk Ostindo ini terbagi menjadi 3 tahapan pemberian. Yang pertama ada pembibitan. Pembibitan atau pre-nursery yaitu 3-5 gram satu kali yang diberikan di dalam polybag. Dalam pembibitan yaitu yang kedua ada menuseri, juga sama tapi dengan dosis ditingkatkan menjadi 50 gram. Yang kedua ada tanaman belum menghasilkan atau TBM. TBM yang pertama itu menggunakan dosis 200-300 gram per pohon, diberikan 2 kali setahun dengan cara diberikan di bawah tajuk tanaman. TBM yang kedua yaitu ditingkatkan lagi dosisnya menjadi 300-400 gram per pohon, dikasih 2 kali setahun, juga sama pemberiannya. Yang ketiga ada TBM 3 yaitu dosis yang digunakan 400-500 gram per pohon, diberikan 2 kali setahun, sama juga pengaplikasiannya. Dan yang ketiga adanya tanaman menghasilkan. Nah, tanaman menghasilkan ini ditambahkan dosis yaitu sekitar 500 hingga 600 gram per pohon, diberikan 2 kali dalam setahun. Bagaimana sih pemberiannya? Pemberiannya itu ditaburkan saja di bawah-bawah tajuk tanaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.